Ini yang sering sekali ditanyakan ini, gimana Pak menghadapi hubungan yang toksik? Hubungan yang tidak sehat, merusak, merugikan, menjatuhkan kesejahteraan emosi dan mental kita. Kita lihat ya ciri-cirinya dulu. Seperti apa sih hubungan yang tidak sehat itu? Sistem yang tidak sehat. Tentu saja tidak bisa jadi dekengan kita. Tidak bisa mendukung kita. Yang pertama, yang posesif, ingin mengontrol berlebihan. Kalau kita punya teman, mungkin juga punya keluarga yang terlalu mengontrol kita sehingga kita tidak bebas mengekspresikan apa kemauan kita. Ini yang harus kita lakukan. Itu harus tidak boleh. Ini toksik. Loh, apa ndak boleh Pak? Wong itu orang tua kita, wong itu. Sebenarnya boleh saja sih, tapi tidak dengan cara memaksa. Kalau ada komunikasi yang baik, memahamkan dulu, dan lain sebagainya. Tidak dengan menggunakan power untuk mengontrol dan memaksa. Kalau kamu masih mau jadi pasanganku, harus begini, harus begitu. Nah, sering begitu ya. Kalau kamu jadi temanku, syaratnya ini. Kalau ndak itu ndak. Nah, itu ya termasuk yang tidak sehat. Yang kedua, kurang percaya. Isinya curiga. Nuduh tanpa alasan. Memata-matai. Ya, pasti tadi kamu begini ya. Nah, itu kemungkinan toksik sudah. Curiga terus, kadang-kadang malah memfitnah bahkan. Ini toksik. Hati-hati boleh, tapi kalau orang dicurigai itu kan tidak enak. Bayangkan kamu pulang, kamu padahal rajin kuliah, tapi begitu di rumah, kamu sering bolos ya di kampus, nilaimu kok jelek. Itu kan loro hati kamu. Dicurigai tidak enak. Oke, sekedar orang minta klarifikasi tidak masalah. Tapi kalau kamu dituduh, apalagi dimata-matai terus. Bayangkan kalian tiap malam misalnya ditelepon siapalah saudaramu apa pasanganmu. Di mana? Belajar enggak? Jangan-jangan nongkrong di kafe ini. Cara gitu. Tiap hari begitu ya jengkel kan kalian. Tidak dipercaya itu enggak enak. Terus manipulasi emosi. Nah, ini juga. Jadi manipulasi emosi itu hubungan yang kita itu diposisikan selalu jadi orang yang merasa bersalah. Aku capek-capek ini yo gara-gara kamu lah. Coba kamu ndak begitu, aku ndak akan senang. Nah, itu loh. Kita jadinya kayak orang salah besar terus. Kita jadi orang yang negatif terus. Ini kalau ndak bela-belain kamu, ndak mungkin aku kayak gini. Wah, itu sudah. Jadi gaslighting. Padahal mungkin bukan salah kita juga sih, tapi pokoknya kita dibuat merasa bersalah terus. Kita dibuat merasa kasihan sekali dia ya terhadap orang ini. Nah, orangnya gayanya juga begitu. Ini demi siapa aku kayak gini ini? Oh, itu kamu seolah-olah dia sudah berkorban banyak demi kita, sementara kita tidak memberikan apa-apa. Itu emosi kita mesti drop. Terus tidak menguatkan tapi justru menjatuhkan, meremehkan. Kita tidak didukung tapi dijatuhkan. Alah, kalau potonganmu kayak gitu aja, tidak mungkin. Itu kita di drop sudah. Tidak percaya aku kamu. Kita nilainya tinggi misalnya, mesti nyontek, kapan lagi gayamu, ngerti aku, karena itu sudah prestasi kita tidak dihargai.
Kita dijatuhkan terus. Ini kalau kalian punya sahabat kayak gini ya toksik dia. Menyusahkanmu terus, menyakiti hatimu terus. Tidak mendukung secara positif. Kemudian komunikasinya buruk. Isinya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, atau tiba-tiba diam. Kita jadi salah tingkah. Ini kok tiba-tiba diam? Salah opo aku tadi? Salah ngomong bagian mana saya tadi? Itu jadi kembali ke atas tadi ya, kita jadi merasa bersalah. Nah, mungkin banyak ya di antara kita yang kalau ngamuk terus tiba-tiba diam. Yo, kalian merasakan enggak teriak-teriak apa enggak maki-maki, tapi yo bagi sebagian orang diammu itu menyakitkan. Kalian juga harus sadar itu. Oke, ini termasuk jenis komunikasi yang buruk. Mbok yo kalau ada yang kurang berkenan, disampaikan saja, kan sahabatmu, temanmu, keluargamu. Apa sih susahnya berkomunikasi yang baik? Tambah harus teriak-teriak, tambah harus diam-diaman. Makanya kalau dalam Islam itu sesama saudaranya, sesama muslim diberi waktu 3 hari. Ayo, siapa yang benci orang lebih 3 hari? Tidak mau nyopo, tidak mau itu. Kan kita kadang bertahun-tahun kan kalau sudah tidak suka sama orang. Padahal yo, kalau Nabi 3 hari lah kamu. Kalau sudah yo, minta maaf lah, kembalilah bersaudara. Kemudian apalagi yang ini ya, kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa juga verbal. Mengancam, atau emosional, menyakitkan hati. Atau yang terakhir, tadi ya, menguras energi. Itu ciri-cirinya toksik sudah. Capek luar biasa. Pokoknya kalau dia datang kita ambil nafas panjang. Datang dia, ini alamat ini sudah. Kalau dia pulang kita leganya luar biasa. Alhamdulillah temannya sudah pulang ini. Kita bisa bebas lagi. Nah, itu kemungkinan dia hubunganmu dengannya jenis toksik. Ya kalau sekelilingmu isinya orang-orang toksik semua, ya nasibmu buruk. Kamu kecapean tiap hari, stres, cemas, depresi tiap hari. Pada akhirnya mungkin ada dampak kamu tidak percaya diri, merasa harga dirimu turun, depresi, kamu jadi sulit percaya sama orang. Ada teman baru kamu ragu-ragu, jangan-jangan kayak yang kemarin-kemarin, nambah susah aja, nambah sumpek aja. Lebih baik sendiri saja. Nah, mungkin bisa begitu. Oke ya, semoga tidak banyak relasimu yang toksik. Kalau ada Pak, biarkan sebagai teman saja. Tidak harus diperdalam sebagai sistem pendukungmu. Cari lagi, perbanyak lagi teman-teman yang bisa menjadi sistem pendukungmu. Lah terus bagaimana Pak menghadapi toxic relationship ini Pak? Itu di keluarga saya ada Pak, sahabat-sahabat saya banyak Pak. Saya sering cemas, sering tidak percaya diri, sering depresi. Apa yang harus saya lakukan? Oke ya, ini praktis sebelum ke filosofinya lagi nanti. Apa sih yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan toxic circle, toxic relationship? Yang pertama, sadari dan akui, validasi diri. Jadi kadang-kadang kita denial, menyangkal. Iya Pak, saya punya teman toksik. Iya Pak, mau gimana lagi? Keluarga saya beberapa memang ada yang toksik. Tidak masalah, akui dulu. Tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Karena seringkali kita itu kemudian menyalahkan, mungkin saya bukan sahabat yang baik, mungkin ya Pak.
Jangan-jangan saya bukan anak yang berbakti ya Pak. Ini kita sering menyalahkan diri. Tidak apa-apa kita sadar bahwa kita ini ya memang punya teman toksik. Kadang-kadang ada orang dekat kita yang toksik. Diakui saja. Perasaan itu, rasamu yang seperti itu valid, sah, tidak apa-apa. Karena kamu berhak atas bahagia hidupmu sendiri. Ya, jangan lari dari kenyataan bahwa memang ada orang-orang toksik di sekelilingmu. Karena kadang-kadang banyak orang yang melemparkan kesalahan terus ke dirinya sendiri. Jangan-jangan saya memang yang tidak bisa membahagiakan mereka, melayani mereka. Padahal mungkin faktanya ya memang orang-orang di luar dirimu itu yang bermasalah. Jadi yang pertama ini ya, biar kamu tidak tambah depresi. Yang kedua, untuk meminimalisir sakitmu dan pengaruh negatif dari mereka, tetapkan batas. Tetapkan batas itu contohnya begini, kalau saya teman yang ini, sudahlah ngomong umum-umum sajalah, tidak usah ngomong tentang tema-tema ini, sensitif, nanti dia mesti nyelekit selanjutnya. Nanti dia mesti menyakitkan kalau komen. Jadi ini namanya menetapkan batas. Tadi kan saya minta, yo tetap berteman lah, tapi tidak harus sedalam itu. Yo pokoknya ketemu yo tanya, say hello, terus tanya hawanya kok panas ya, kapan ya musim hujan, terus ngono wae, bahas cuaca, bahas terus kamu pura-pura jadi peramal cuaca, itu musim hujan ya, kapan gerhana lagi ya, wis bahas gitu aja. Nggak usah bahas yang sensitif-sensitif, sudah. Jadi nggak usah tanya kapan lulus, kapan nikah, kapan hasil. Bangun batas yang kalian bisa, biar tidak mengarah ke sana. Kemudian kalau ada percakapan-percakapan yang mengarah ke situ, jawab singkat saja, biar ganti temanya cepat. Jadi, kapan nikah? Tidak tahu, insya Allah kalau Allah mengizinkan ketemu jodohnya ya, ngono wae wis, terus selesai. Jadi pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu dijawab ringkas saja, yang tidak harus berpanjang-panjang. Tidak tahu juga saya. Pasrah saja saya pada Allah. Gitu-gitu saja. Kalimat-kalimat yang memutus rangkaian pembicaraan panjang. Kalau masih sulit dihentikan, batasi waktunya. Sudah ya, saya masih ada urusan, tidak apa-apa. Kalau masih duduk di situ tambah loro hati kalian, sakit hati. Itu yang dimaksud membangun batas, boundaries. Yang ketiga, biar tidak terlalu menyakitkanmu, ubah ekspektasimu. Kalian terlalu sakit karena mungkin kalian terlalu berharap bahwa orang ini akan memberimu apa, orang ini akan memahamimu, orang ini akan memaafkanmu. Jadi tidak harus terlalu diambil peduli. Ekspektasimu turun sudah. Ini mengurangi rasa sakitmu. Jadi kamu sangat sakit karena kemarin nganggap dia itu sahabat dekatmu yang mengerti dirimu, yang peduli bahagia susahmu, sehingga kelakuannya yang toksik sangat menyakitimu. Nah sekarang kamu balik ekspektasimu. Enggak ya, dia memang sahabat sih, tapi hakikatnya orang lain. Kalau dia tidak terlalu paham saya, ya wajar saja sih. Dia tidak peduli juga, tidak masalah. Wong dia juga punya urusan lain di hidupnya banyak. Itu kamu lebih ringan. Kalau dia komentar macam-macam, itu paling basa-basi saja, cuma nyari tema obrolan saja daripada tidak ada. Itu kamu ringan. Tapi karena kamu anggap berat, ekspektasimu tinggi, kamu lebih sakit. Kemudian boleh bikin trik-trik itu ya, kita kelola diri kita. Misalnya sejak mau ketemu kamu ingatkan dirimu, diingat-ingat ya, teman yang ini itu cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong nanti bisa sampai kemana-mana yang tidak perlu-perlu diomong. Diingat-ingat, bertahan ya, nanti bertahan. Kamu ingatkan dirimu begitu. Terus
Mungkin pakai strategi apalah, tema ringan kayak tadi, atau humornya diperbanyak. Boleh. Atau ya kalau sudah sangat panas, menghindar saja. Lebih aman, lebih safe. Oke, baik. Ini menjawab banyak pertanyaan ke saya selama ini tentang menghadapi toxic circle, toxic relationship. Saya lanjutkan. Yang keempat, Pak, lah terus gimana Pak? Kita kan juga perlu sistem pendukung yang kuat. Kok orang sekitar saya ngaco semua ini? Yo, cari yang lain. Cari teman yang lain yang lebih sehat. Cari komunitas yang lebih mendukungmu. Cari mentor yang memahamimu. Cari terapis yang lebih paham dirimu dan lain sebagainya. Cari support system alternatif. Ini penting ya, karena ya bagaimanapun kita perlu pendukung. Kalau ndak ada di sekelilingmu, buat yang baru, ndak masalah. Akan selalu ada orang yang frekuensi, vibrasi, visi hidup, keinginan dan masalahnya mirip dan dekat denganmu, yang bisa dijadikan teman, sahabat. Kemudian kalau ini stoik ya, ingatkan terus dirimu bahwa kamu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kalian kontrol ya dirimu sendiri. Jadi kalau mereka toksik, ya sudah, itulah mereka. Tapi engkau yang bisa ngatur responmu pada mereka. Jadi kan kalau kata Marcus Aurelius itu kan, kalau ada orang menyakitimu, itu engkau juga punya andil salah. Salahmu di mana? Kok kamu mau disakiti? Wong yo kamu cueki saja bisa kok. Lah kok kamu dengarkan, kamu seriusi. Jadi orang lain maki-maki kamu, itulah situasinya dia, kondisi dia. Kamu tidak kuasa pada dia, wong dia pribadi yang tersendiri. Tapi responmu terhadap maki-makinya dia, itu dalam kuasamu. Kamu dengarkan terus kamu jadi marah balik, atau kamu cueki dan kamu tidak peduli, itu kan kamu kuasa ngatur dirimu. Jadi dia ngomong apa saja panjang lebar, yo. Kalau bahasa saya dulu di kampung, wis dianggap koyo kaset rusak ngono. Jadi kayak kaset rusak itu kan dia nggak karu-karuan ngomongin, tapi ya nggak bisa didengerin, biar sajalah. Anggap saja hiburan gitu saja. Itu kan bisa. Yo kita juga sih terlalu, kalau bahasa hari ini terlalu baper. Kenapa diambil serius? Wong kita cueki saja bisa. Jadi kita yang bisa ngatur respon kita. Ngapain energi kita investasikan sebanyak itu ke dia yang menyakiti kita? Ayo kita investasikan ke hal yang lebih positif. Pekerjaan kita, hobi kita, spiritualitas kita. Daripada dengerin kata-katamu, mending aku ngaji misalnya. Nah, itu kan jadi positif lah. Ngapain kita habisin energi sampai di rumah masih kepikiran temanku tadi lah? Kamu menginvestasikan energi sebesar itu pada temanmu yang toksik, ngapain? Nah, fokuslah pada hal yang bisa kalian kendalikan. Kemudian pertimbangkan pilihan jangka panjang. Ini dalam konteks tertentu ya, jika sudah sangat merusak sama sekali, mungkin kekerasan fisik verbal parah, pertimbangkan dua hal. Yang pertama low kontak, yang kedua no kontak. Low kontak minimal ketemu, kalau no kontak sudahlah kita putus, tidak jadi sahabat lagi. Tidak masalah juga. Karena ini hidup kita. Jangan sampai kita resikokan dia jadi hancur karena orang lain. Bukan berarti kita tidak berbakti pada orang tua atau tidak peduli dengan sahabat. Tapi yang pertama-tama kita lindungi mental kita sendiri.
Toh kalau kita sehat jasmani rohani juga kita bisa melakukan kebaikan yang banyak pada orang-orang di sekeliling kita. Baik ya teman-teman, jadi tahu ya sekarang caranya menghadapi toxic circle, toxic relationship. Ini tadi yang kita rumuskan, support system yang tidak sehat. Tadi ada 7 ya. Sadari dan validasi, bangun batas yang jelas, ubah ekspektasi, kelola diri, cari support system alternatif, kendalikan diri, dan pertimbangkan kalau sudah parah pilihan-pilihan jangka panjang. Baik, sekarang ke filosofinya. Kalau tadi angsa, sekarang kita belajar tentang kepiting. Ada istilah crab mentality, mentalitas kepiting. Di sekitar kita banyak kepiting. Jadi kepiting itu cara berpikirnya orang yang tidak mau kita maju. Kita harus ada di bawah dia. Jadi istilah ini berawal dari satu eksperimen. Jadi nanti teman-teman boleh melakukan eksperimen ya, cuma syaratnya jadinya beli kepiting hidup. Jadi coba cari ember, nanti kalau ada beberapa kepiting jangan satu. Boleh banyak, lebih bagus. Jadi di eksperimen itu kepiting itu kalian taruh di ember yang agak dalam ya. Nanti semua akan berlomba-lomba naik ke atas. Tapi ya, cirinya kepiting itu, kalau dia lihat temennya lebih dulu nyalip dia, maka dia akan narik teman yang sudah lebih atas itu ke bawah biar jatuh. Makanya disebut crab mentality. Jadi nanti sampai lama tidak akan ada yang sampai di atas. Jadi begitu ada yang mau nyampe atas, ditarik oleh temannya jatuh ke bawah. Begitu nyampe atas, ditarik oleh temannya jatuh ke bawah. Jadi kadang-kadang yo malah jatuh bareng. Tidak apa-apa, yang penting tidak ada yang duluan keluar. Itu mental kepiting namanya. Nah, ini support system yang negatif sekali. Jadi kalau ada kepiting itu mencoba manjat keluar, akan ditarik ke bawah. Dan sampai lama, kalian tidak perlu ngasih tutup itu. Tetap akan ada asal dia masih hidup, itu dia akan tetap ada di bawah. Yang bisa ngangkat ya kalian sendiri yang punya pada akhirnya. Nah, itu namanya sindrom kepiting. Crab mentality. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya. Wong yo ndak serius. Kenapa bangsa kita ndak maju-maju? Jangan-jangan ada aspek ininya juga. Crab mentality. Begitu ada yang mau maju lah kok enak. Iya, jadi ini kalau bahasa agama diawali iri, dengki, terus tidak senang kalau lihat orang sukses, unggul duluan, akan dia tarik ke bawah. Jadi ini ciri-cirinya apa? Iri terhadap keberhasilan orang lain. Di sekitar kita juga banyak. Tidak mendukung, malah menjatuhkan. Kita sendiri sudah berupaya naik, tapi kok terus dia tinggal menjatuhkan saja. Padahal kan membangun itu sulit, kalau menjatuhkan sih gampang. Kemudian biasanya terus menyebar komen-komen negatif. Kalau ada orang sukses, itu kebetulan saja. Itu yo karena orang tuanya privilege. Ya itu. Sebenarnya bahasa-bahasa orang iri. Jadi tidak senang kalau ada orang lain sukses. Masih mending bahasa kompetisi. Kalau bahasa kompetisi itu, loh kalau dia sudah naik, wah aku harus segera naik. Tidak boleh keduluan dia, itu masih mending. Tapi ini dia narik yang sudah di atas. Jadi banyak di sekeliling kita orang seperti itu. Dia menahan orang lain agar tidak berkembang. Mentang-mentang dia lulusnya lama, terus bilang ke temannya, ngapain lulus cepet-cepet? Padahal itu sebenarnya dia takut diselip temennya. Terus dia bilang, lulus cepet-cepet lalu yang nganggur.
Setelah ini mau apa? Sudahlah, masih enak sekarang statusnya mahasiswa gitu ya. Nah, ini crab mentality. Dia senang lihat orang lain gagal agar dirinya tidak merasa kalah, tidak merasa tertinggal. Bahwa sudahlah, kita sama-sama kayak gini aja lah. Jangan keduren, jangan kejauhan gitu. Nah, ini namanya crab mentality. Ini filosofi pertama. Ada filosofi menarik lagi. Ada istilah bajak laut di perahu bocor. Bajak laut itu mewakili orang atau sekelompok orang yang secara aktif mengambil keuntungan sendiri. Egois, nyari enaknya sendiri, untungnya sendiri. Tapi ini dia membajak di perahu bocor. Jadi perahu itu ya anggap saja tempat bersama, bocor itu yang sedang bermasalah, sedang bahaya, sedang beresiko. Bajak laut di perahu bocor itu berarti orang yang harusnya bekerja sama untuk mengatasi kebocoran, tapi justru dia mengambil keuntungan dari situasi itu sehingga situasinya tambah buruk. Jadi situasi yang sudah sulit tambah kacau. Ini namanya bajak laut di perahu bocor. Contohnya mungkin contoh sederhananya ya, kalau kalian kemarin demo rame-rame, demonya damai kok, tertib kok, tiba-tiba ada provokator. Dari tertib terus jadi kacau, tambah hancur. Loh, kalian demo itu kan untuk nambal perahu bocor. Tapi ada yang ngambil keuntungan dari situ. Akhirnya ya jadi tenggelam sudah, perahunya hancur sudah. Niat memperbaiki tidak jadi, malah masalah tambah. Nah, ini kasus namanya bajak laut di perahu bocor. Nah, kalian, orang-orang sekelilingmu juga ada yang seperti itu. Mengambil keuntungan di saat kamu susah. Di saat kamu bermasalah. Entah dengan cara apa. Nah, kayak apa wis? Rentenir misalnya. Rentenir itu bajak laut di perahu bocor. Ngerti kamu butuh uang, sudahlah tak pinjemi ya. Ini saya mumpung baik hati, tapi yo besok bunganya 50%. Gitu kan. Itu bajak laut di perahu bocor. Akhirnya apa yo? Perahunya lebih hancur lagi, lebih tenggelam lagi. Ini termasuk circle yang toksik. Situasi yang memprihatinkan. Oke, kalian waspada ya. Yang pertama tadi crab mentality, mental kepiting. Dan yang kedua, bajak laut di perahu bocor. Di sekitarmu mungkin banyak bajak laut dan banyak kepiting. Hati-hati untuk mentalitasmu. Lanjut. Nah, ini tema utama kita malam hari ini ya. Gimana sih Pak menghadapi era ketidakpastian? Support system yang seperti apa yang harus kita bangun? Hari ini yang pertama, ayo diawali dari mengenali diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan? Yang paling saya butuhkan, apa saya ingin didengar, apa saya ingin informasi, apa saya ingin skill ini, skill itu, belajar kemana, dan lain sebagainya. Berarti apa? Kalian harus punya tujuan yang jelas, sehingga kalian juga tahu apa yang kalian butuhkan untuk tujuan itu. Kalau sudah jelas yang kalian butuhkan, terus kalian rumuskan, berarti saya harus berelasi dengan siapa?
yang bisa mendukung tujuan saya. Nah, ini namanya membangun support system. Oh, Pak, saya itu sejak dulu cita-cita saya ingin jadi ulama, Pak, ingin jadi kiai, Pak, misalnya. Oh, berarti saya butuh belajar agama yang banyak. Nah, apa yang harus saya lakukan kemudian untuk support sistemnya? Oh, saya harus banyak kenal sarjana-sarjana agama, santri-santri. Saya harus ke pesantren biar punya relasi dengan kiai dan lain sebagainya. Ini yang disebut kenali kebutuhan kita. Ya syaratnya tadi ya punya tujuan. Tentang tujuan kita bahas minggu depan. Yang kedua, tentu saja pilih lingkungan yang positif. Hindari yang toksik tadi. Hindari juga lingkungan yang penuh gosip. Kenapa? Menghabiskan waktu. Tidak produktif. Atau terlalu menekan, terlalu kompetitif. Itu juga tidak bagus. Kita tertekan tiap hari juga tidak bagus. Yang serius tapi santai. Bisa mendukung kita. Kemudian tadi ya, kita harus bisa saling mendukung di antara kita. Jangan hanya egois mencari dukungan, kita juga harus jadi pendukung yang baik. Kemudian manfaatkan teknologi. Cari grup-grup online yang mendukungmu. Grup WA, forum online, tapi yang positif ya. Jangan yang toksik. Jangan yang tiap hari perang stiker sama hoax. Ayo. Eman-eman waktumu. Cari yang produktif. Syukur-syukur, kan tadi ada tujuan, ada kebutuhan. Kalian punya figur panutan yang bisa ditanya, yang bisa nuntun, bisa bimbing. Sehingga bisa jadi penuntunmu di tengah ketidakpastian. Kemudian yang terakhir, untuk support system di era ketidakpastian, jaga kesehatanmu. Lalu kalau kamunya sendiri drop, sakit, gimana bisa didukung? Wong yang didukung sudah loyo. Kalian harus tegak dulu baru bisa didukung. Jadi ini 6 hal ya untuk kita membangun support system. Ada isu lagi sekarang. Pak, sulit saya Pak bikin support system. Ada jalan terakhir. Kalau kalian memang benar-benar tidak ada orang lain yang bisa disandari, ada istilah self-support. Nyari sahabat kok sulit? Ya sudah, kita jadi sahabat yang baik bagi diri kita sendiri. Ini namanya self-support. Kemampuan kita memberi dukungan pada diri kita sendiri. Apakah itu emosional, mental, praktis. Kalau tidak ada orang yang bisa mendukung kita, sudah, lingkungan saya toksik semua Pak, gimana ini? Ya sudah, kalau memang sama sekali tidak bisa, jadilah kamu sahabat bagi dirimu sendiri. Baik secara emosional, kognitif, fisik, sosial alternatif maupun spiritual. Jadi sahabat bagi dirimu secara emosional, misalnya kamu belajarlah bisa menenangkan dirimu sendiri tanpa harus ditenangkan orang lain. Menstabilkan dirimu sendiri tanpa harus dihibur, didukung orang lain. Ini namanya self-support. Misalnya kamu bisa memvalidasi dirimu, ya saya sedang sedih dan wajar aku sedih karena mengalami ini dan kesedihanku itu sah, valid. Aku tetap berharga, aku tidak jatuh hanya gara-gara kesedihanku. Nah ini namanya kalian bisa mendukung dirimu sendiri. Pikiranmu juga begitu, kamu tidak menyalah-nyalahkan dirimu.
Iya, saya gagal, tapi kegagalan ini pelajaran yang berharga buatku. Nah, ini kalian bisa jadi penghibur untuk dirimu. Aku akan belajar dan berproses untuk jadi tambah baik terus. Self support juga tadi ya, kalian bisa mendukung dirimu sendiri secara fisik. Makan cukup, tidur, olahraga. Karena ya kuncinya tadi di situ. Kemudian sikapmu terhadap dunia sosial, ada pendukung, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Jadi aku bisa mendukung diriku sendiri. Nah, ini self support namanya. Dan kita bisa menyambungkannya secara spiritual, dengan keimanan dengan Tuhan, dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kita mampu memberi dukungan pada diri sendiri, baik emosional, mental, maupun praktis. Ada beberapa tipsnya. Kalau ingin lebih kuat dengan dirimu sendiri, ini bahasa saya ya. Strategis self-support. Strategi mendukung diri kita sendiri. Yang pertama apa? Journaling, nulis. Kalian tidak punya sahabat, ya sudah, curhat lewat tulisan dengan dirimu sendiri. Kalau zaman dulu ada namanya buku harian. Ya, saya yakin beberapa di antara kalian pernah itu mentradisikan buku harian. Meskipun biasanya rajin di awal terus macet di tengah. Tidak apa-apa, kalian hidupkan lagi ya. Tempat curhat yang paling aman itu journaling. Kalian nulis sendiri. Curhat dengan dirimu sendiri. Hari ini aku suntuk sekali. Karena di kampus dosen marah-marah, teman-teman cuek. Kalau kamu cerita saja, kamu curhat dengan tulisanmu. Itu banyak meringankan bebanmu. Yo, kalau sekarang kan tidak harus beli buku. Kalau zaman dulu beli buku diari itu ya. Sampai dikasih gembok itu zaman dulu, biar tidak dibaca orang. Saya tidak tahu, masih ada tidak ya itu yang diari digembok. Kadang-kadang sudah digembok, kuncinya hilang. Padahal ingin nulis itu. Karena saking khawatirnya dibaca orang, saking privatnya isinya. Nah, nanti kalian buka ya, kalau pulang ke kampung coba dicek, semoga masih ada diarimu, terus kamu baca sekarang itu. Biasanya kamu terus ketawa-ketawa membaca. Padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis. Ya enggak apa-apa, itu menunjukkan kamu berkembang. Oke, jadi cara pertama itu ya, menulis. Cara kedua, self-affirmation. Pinter-pinterlah bicara dengan dirimu. Aku kuat kok. Aku berhak bahagia kok. Nah, itu jadi kalau kamu merasa bersalah sama orang, wajar saja salah, tapi aku siap memperbaiki kok. Nah, ini self-talk yang positif untuk dirimu. Membuatmu kuat. Oke. Kok teman-teman menjauhiku semua? Enggak apa-apa. Tanpa teman-teman pun aku masih bisa bahagia. Emangnya aku yang rugi, mereka lah yang rugi. Nah, itu rodo pede, rodo gaya gitu, enggak apa-apa. Menegaskan bahwa saya masih bisa bahagia meskipun dengan diriku sendiri. Kemudian lakukan ritual-ritual kecil yang membuatmu semakin suka dengan dirimu. Mungkin ngopi, ngeteh, jalan-jalan. Kalau yang religius, sholat malam, puasa Senin Kemis. Itu kan ritual kecil tapi membanggakanmu sendiri tentang dirimu. Membuatmu tambah percaya. Wah, saya yang kayak gini ternyata bisa ya puasa Senin Kemis. Itu kan keren. Jadi membuatmu semakin percaya diri, tambah mantap. Kemudian penting juga kalian bisa
Dikit-dikit lah teknik menenangkan diri, mindfulness, ambil nafas panjang, fokus, istirahat, ngambil jeda, menemukan makna positif dari hal negatif. Ini membahagiakan dirimu. Termasuk yang paling penting, kenali pola kebutuhanmu. Kapan istirahat, kapan harus kerja keras, kapan bersosialisasi, kapan menyendiri. Biar kalian lebih tangguh. Karena rumusnya tadi kan, sosialisasi ayo, sendiri juga siap. Nah, ini support sistemnya double. Tidak hanya dari luar, tapi dari dalam. Tidak hanya support system, tapi juga self-support. Ya, ini untuk membuat hidup kita tambah kuat, tambah tangguh. Baik. Support system yang sehat sudah, support system yang negatif sudah, self-support sudah. Sekarang isu selanjutnya. Kalau tadi kan kalian mencari dukungan. Sekarang kalian tidak boleh egois. Kalian juga harus jadi support system yang baik untuk orang-orang di sekelilingmu. Kalian harus jadi pendukung, tidak hanya mencari dukungan. Apa saja support system yang baik? Itu yang pertama, hadirlah sepenuh hati untuk orang-orang di sekitarmu. Jadi, aktif present. Kadang-kadang orang-orang di sekitarmu itu ya ingin ditunggui saja, ingin didengarkan saja. Ada kalanya kalau pas ketemu mereka, coba HP-mu dimatikan, taruh di tas, taruh di saku, perhatikan obrolanmu dengan dia. Kalau sedang nonton TV, ya TV-nya dimatikan. Ya, karena kadang-kadang kan jarang ketemu, begitu ketemu masing-masing menatap HP-nya sendiri-sendiri. Jadinya pertemuannya tidak berkualitas. Maka aktif present. Tunjukkan bahwa aku siap hadir untukmu. Itu menurut saya penting. Tunjukkan bahwa aku siap membantumu kalau aku mampu. Yang kedua, lebih banyak dengarkan. Karena saya tahu kebanyakan kita kalau ada temennya curhat, kesusu pingin menasehati. Temennya yang curhat baru ngomong satu kalimat, nasihatmu sudah 3 paragraf. Kamu harusnya begini, yang sabar, yang panjang nasihatmu. Padahal mereka itu cuma ingin cerita, mengeluarkan apa yang ada di hati mereka. Lah kalau tidak kamu beri waktu, tidak kamu beri ruang, gimana mereka bisa cerita? Kadang-kadang mereka tidak cari solusi. Kalian cukup mengulang saja yang disampaikan. Oh, berarti kamu sedih ya karena ditinggal oleh mantanmu yang sekarang. Wah, saya dulu juga pernah gitu, sedih juga kok rasanya. Jadi temenmu mungkin seneng. Nggak harus nyari solusinya. Wah, kamu harusnya tetap sabar. Ambil iktibar dari pelajaran tadi. Wah, sekali. Kemantepan. Ya. Kamu menasehati panjang lebar. Padahal kalau kamu sendiri ngalami juga puyeng. Karena apal teorinya saja sih. Karena itu ya kadang-kadang temanmu hanya ingin hadirmu. Yang siap jadi wadah apapun yang mereka rasakan. Kemudian validasi perasaan mereka. Jadi kalau mereka merasa sedih, iya, aku ngerti kesedihanmu. Aku tahu itu berat sekali. Nah, ini. Jangan disepelekan. Alah kayak gitu aja kamu. Nah, itu dia sakit nanti dia. Baper karena dia sedang butuh diakui bahwa sedihku ini valid.
Gelisahku ini valid, cemasku ini valid. Saya sering cemas, sering itu. Allah gitu aja cemas. Kamu kurang zikirnya sih, kurang istighfarnya sih. Kita sering begitu. Nggak. Jadi akui bahwa yang dia rasakan itu sah. Karena memang kita ini manusia. Wajar saja ada sedihnya, ada beratnya hidup. Dan hindari istilahnya toxic positivity. Toxic positivity itu menganggap bahwa yang gagal itu sebenarnya tidak gagal. Yang kalah sebenarnya tidak kalah. Ini namanya toxic positivity. Kalah ya kalah saja. Biasa kok hidup itu. Ada kalahnya, ada menangnya. Jangan biar menasehati orang sebaliknya. Padahal itu negatif, kamu posisikan positif. Dia jadi tertipu nantinya. Kamu bilang, tenang saja. Gagal itu adalah keberhasilan sebenarnya yang tertunda. Nah, itu bisa menipu orang. Nanti besok gagal lagi, gagal lagi. Ya. Jadi, mau terang-terangan saja bilang, iya hidup itu memang kadang-kadang ada gagalnya. Kadang-kadang juga gagalnya berulang-ulang. Karena memang kita tidak menguasai hasil. Yang penting sudah kita ikhtiari maksimal. Kan itu lebih menenteramkan daripada kamu. Tenang saja, itu keberhasilan yang tertunda itu. Tertunda sampai kapan? Ya diulang gagal lagi, diulang gagal lagi. Oke, validasi perasaannya. Kemudian, kalau memang dia perlu bantuan, ya dibantu. Tapi ya tanyakan dulu, kamu ingin komentarku enggak? Kamu perlu solusi dariku enggak? Ya kalau temanmu bilang enggak usah, ya sudah. Pokoknya aku selalu di pihakmu. Itu sudah menenteramkan temanmu. Baik. Terus termasuk tadi ya, kalau kalian jadi support system, jaga batas. Support system bukan berarti kalian harus siap terus sih. Jangan sampai kamu bantu temenmu lepas dari kesusahannya, berakhir kamu sendiri yang drop. Ya kamu jaga kesehatan mentalmu juga, kesehatan fisikmu juga. Bukan berarti 24 jam sehari kamu siap. Nanti bisa masalah. Jadi kalian harus juga ngukur kekuatanmu. Kemudian pastikan kalian aman. Jangan menghakimi, jangan menggosipkan bahan yang kalian dapat, apalagi membocorkan ceritanya kemana-mana. Orang sudah percaya padamu, makanya dia cerita. Hargai itu dengan merahasiakannya. Meskipun dengan isyarat jangan. Kadang-kadang kan kita itu gaya. Kalau teman yang itu, aku tahu rahasianya. Cerita dong. Oh jangan, saya sudah. Nah, itu ya mancing-mancing, kamu sendiri kayak ngomong. Nggak usah dipancing-pancing begitu, ya diam saja. Karena kadang-kadang kita gaya. Kamu nggak ngerti, aku lebih tahu, dia curhat padaku kemarin. Cerita dong. Oh nggak boleh, kan harus rahasia. Ya bodoh wae, itu mancing-mancing. Kamu sudah dipercaya, harusnya bisa dipercaya. Biar nggak kena trust issue nantinya. Terus, kalian hebat jadi support system bukan dengan membuat orang bergantung padamu, tapi membuat dia mandiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalian hanya nuntun mengarahkan. Jadi, kamu menguatkan dia, aku percaya engkau bisa. Aku selalu di pihakmu, aku mendampingimu terus, ayo berjuang. Nah ini, biarkan dia mandiri, menyelesaikan masalah. Bukan kamu yang menyelesaikan masalahnya. Engkau hanya supportnya, pendukungnya. Karena kalau kalian yang menyelesaikan, nanti lama-lama dia tergantung. Tidak jadi mandiri. Berarti kalian bukan support system yang baik. Terus, yang terakhir, support system yang baik itu jangan nekat.
Kalau sangat berat, ya sarankan, yuk ke terapis, yuk ke psikologi, yuk. Kalau memang problemnya berat, jangan memaksakan diri jadi penyelamat. Nanti kamu ingin menyelamatkan dia, malah ngerusak dia. Kalau dia parah, ya lebih baik psikiater saja deh, atau ke psikolog saja deh, tidak masalah. Lebih aman. Kalau memang gejalanya mungkin sudah selevel depresi yang lebih berat. Baik. Terus ada satu quotes menarik tentang support system yang baik itu. Ada kalimat begini, jangan hanya ngajari aku memancing, tapi arahkan aku ke sungai. Dan yang terpenting, jangan racuni sungai yang seharusnya aku pancing. Menarik ya peribahasa ini. Kita kan dulu ada peribahasa, jangan beri ikan, tapi beri kailnya. Tapi diberi kail kalau tidak diajari mancing buat apa? Kalian pegang alat pancing tapi tidak bisa mancing tetap. Selanjutnya apa? Ajari mancing. Tapi terus ya jangan cuma ngajari mancing, tunjukkan sungainya. Dan yang paling penting, jangan meracuni sungai tempat saya mau mancing. Ini maknanya dalam ya untuk konteks support system. Mengajari mancing berarti memberi keterampilan. Jangan hanya memberi keterampilan, tapi juga arahkan aku ke sungai. Memberi akses ke sumber daya, ke sarana, sehingga keterampilan itu bisa dipraktekkan. Jadi pendidikan saja tidak cukup, harus ada akses ke fasilitas, peluang, ekosistem, dan lain sebagainya. Itu namanya arahkan aku ke sungai. Jadi kalau kalian bimbing orang, jangan cuma dikasih teori, tapi tunjukkan ini loh yang harus kamu lakukan, masuknya lewat sini loh. Tapi ada yang lebih penting, jangan racuni danau atau jangan racuni sungainya. Kalian tadi mengarahkan ke sana, padahal medan itu sudah kalian rusak sebelumnya. Jadi sudah kalian hancurkan. Percuma orang diberi ilmu, diberi alat jika lingkungannya rusak. Sistemnya korup. Ini. Jadi support sistemnya harus utuh. Tidak hanya diberi teori tapi juga diajari teknik. Tapi juga dibukakan akses, tapi juga disiapkan arena yang cocok. Kalau bisa seperti ini, ya support sistemnya luar biasa. Oke, masih ada sedikit waktu ya. Dari semua tadi saya ingin masuk sebentar. Kalau ada yang tanya dalilnya support system, itu hadis ini sebenarnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dun. Itu haknya kurang mim. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yang satu menguatkan yang lain. Jadi kita ini harus seperti bangunan saling menguatkan. Kita saling jadi support bagi sesama kita. Aku pendukungmu, engkaulah pendukungku. Ini dalam agama ya. Kuncinya apa? Kalau dalam Islam kuncinya 3 untuk jadi support system yang baik. Yang pertama ta'aruf. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Saling memahami, saling mengenal di antara kita. Tidak mungkin kita bisa jadi support system yang baik kalau kita tidak saling kenal, tidak saling paham. Kalau kita saling tertutup, kalau kita saling abai, apalagi saling benci, tidak mungkin kita saling jadi pendukung. Kalau sudah saling memahami, yang kedua ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Salinglah tolong menolong
dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini baru kita mulai saling mendukung, saling mensupport tadi, ta'awun. Tapi juga jangan lupa kita manusia biasa, kadang-kadang juga salah, keliru, alpa, khilaf. Di antara support system yang kita jalankan antara lain adalah tawasau. Watawasau bil haq, watawasau bis sober. Jadi ini rumusnya support system ya kalau saya dalam Islam. Ta'aruf, ta'awun, dan tawasau. Saling memahami, saling bekerja sama, dan saling menasehati. Disitulah nanti kita kalbunyan. Yashuddu ba'duhum ba'du. Yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, saya tambah satu teori lagi. Kalau tadi sudah self-support, sudah kita jadi support system. Terakhir saya ingin menyampaikan, ini yang paling banyak disinggung. Pak, saya ingin support sistemnya Allah saja. Oh, ini luar biasa ya. Jadi menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber utama kekuatan, penghiburan, sandaran. Bukan hanya manusia. Bagus dan memang pokoknya di sini.